Jadi kita kalau menemukan korban bisa langsung atau tidak langsung yang tadi sudah diterangkan ya. Jadi bisa kita lihat langsung lagi ngobrol, lagi ngopi bareng, lagi laporkan bareng, ketika dia makan dadanya buat pingsan. Nanti itu kita menyaksikan. Atau bapak dilaporkan ada warga pingsan, nah itu kita nggak tahu berapa lama dia proses pingsannya. Tidak apa-apa kita tolong ya. Atau dari proses dia lagi tersedak dari nolong dia jatuh akhirnya tidak sadarkan diri. Oke, kita tetap datang ke TKP 3A, pastikan aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Oke, sudah dinyatakan aman semua. Kalau misalnya korbannya di rumah di atas kasur diturunkan ke lantai, jangan di RJP di atas spring bed ya, nanti spring bednya di RJP ya. Langsung kita mendekat ke korban, dicek respon, ditepuk di bahu depan nih, yang kencang ya, jangan dilus-lus, yang kencang, jadi teknik ada rasa menyakiti sedikit, ya, supaya dia bangun. Jadi kalau dia nggak bangun berarti benar-benar tidak sadar. Apa yang kita lakukan setelah tahu dia nggak sadar, kita call order, minta tolong, ya, teriak yang kencang kalau sendirian. Kalau banyak orang diminta salah satu untuk panggil bantuan, ya, salah satu untuk menemani kita. Tujuannya sebenarnya sebagai saksi, takutnya yang lain cuma foto-foto, lama-lama dia pergi semua. Jadi kita salah satu untuk menemani kita, salah satu atau dua, silakan. Ya, sudah, call F, baru kita cek nadinya. Nah, ini untuk membedakan orang dia pingsan apakah serangan jantung. Ini yang sering orang umum suka dilewati. Ya, cek nadinya. Di mana cek nadinya? Dari jakun, tarik ke arah kita. Ya, kanan kiri ada nih nadi karotis yang berdenyut, tapi ngeceknya ke arah kita, jangan ke arah seberang. Takutnya ada yang fotoin, ada yang videoin, di upload nanti dikiranya lagi nyekek pasien. Kadang-kadang gambar foto yang sebenarnya suka berbeda persepsinya ya. Jadi kalau saya di sana nariknya sana, karena penolong sini nariknya sini. Sebelah sini ya, kira-kira 2-3 cm ke bawah. Kita meriksa 5-10 detik. Sekalian lihat dadanya. Ada kembang kukis nggak? Ya, kita bisa ketemu kasus nadinya nggak teraba, napasnya udah pasti nggak ada. Bisa ketemu kasus nadinya ada, napasnya nggak ada. Ya, itu yang possible ya, yang kemungkinannya terjadi. Kalau nadinya nggak ada, napasnya ada, itu tidak mungkin. Jadi kalau ketemu malam-malam, tengah malam mendingan ya, takutnya nanti diajak ya. Oke, kalau nadinya nggak ada, napasnya nggak ada, berarti pasiennya perlu segera dilakukan RBP. Ya, di mana posisinya? Kalau laki-laki paling gampang sejajar puting susu. Ya, segemuk apapun laki-laki, putingnya tetap di tengah. Kalau wanita mohon maaf ini jangan jadi patokan karena bisa berubah tergantung umur, tergantung usia dan bentuk ya. Jadi ini kalau wanita patokannya tulang dada ini ujungnya ya, pulau hati atau presius podius kalau kita bilangnya PX, letakkan 2 jari, letakkan tumit tangannya di atasnya 2 jari ya. Jadi patokannya kalau wanita. Kalau laki-laki gampang, letakkan langsung tumit tangannya dulu ya di tengah-tengah set. Jadi jangan kiri kan. Nanti pas diangkat posisinya bukan di tulang dada tapi di tulang-tulang iga. Karena jantung adanya di tengah walaupun bawahnya agak di kiri ya. Jadi jangan berpikir jantung ada di kiri, jantung itu di tengah. Oke. Makan, tengah, tumit, kunci, ini sejajar bahu, ya, mendekat ke pasien, ke tubuh korban. Ini lurus, dari bahu ke bawah lurus, jadi jangan miring, ya. Ini kalau miring kayak lagi nyuci, ya. Jadi ini dari atas ke bawah, ditekan ke bawah, lepas, ke bawah lepas, tapi iramanya pausan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ya, udah 30. Kompresi atau menekan ke bawah. Selanjutnya yang awal kita buka jalan napasnya. Nah, dibongkarkan. Nah, sambil nyari-nyari apakah ada sumbatan. Nah, awal ya. Apakah ada sumbatan? Takutnya oh tadi dia lagi tersedak, ada nolong, oh ada cilok, oh ada baso, ya. Kita ambil dengan jari, satu jari. Kalau nggak ada, ya kita lanjut dengan memberikan tiupan 2 kali. Nah, ini yang jadi masalah kalau teman-teman kan udah bawa alat seperti alat bantu seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya ada alatnya diminta bantu, cara megangnya ini yang runcing di hidung, yang lebar di dagu. Nah, ini hanya meneruskan nanti untuk memompa udara. Cara megangnya membentuk C dan E, ya. Pompa 2 kali. Oke. Terus bagaimana kalau kita bukan orang kesehatan? Nggak pakai tiup, nggak apa-apa. Jadi tadi yang kita lakukan, yang tadi dijelaskan Pak Bibi. Terus selama 2 menit, ya. Terus saja kira-kira Bapak setel 2 menit. Ya, udah 2 menit, Bapak cek lagi nadinya. Ya, belum berapa? 2 menit lagi. Terus saja. Ya, 2 menit, belum cek lagi. Terus saja. Ya, lakukan terus-terusan. Setiap 2 menit cek nadinya. Ya, kalau udah di 2 menit yang berikutnya dicek nadinya udah teraba, Bapak cek nafasnya. Ya, jadi kalau nadinya udah teraba, dadanya nggak usah dikejut-kejut lagi. Berarti jantungnya udah berdenyut. Kita cek nafasnya. Caranya melihat, mendengar, merasakan. Melihat dadanya ada perkembangan nggak, naik turun nggak, dengar ada suara, dirasakan ada hembusan nggak. Ya, kalau napas sudah bagus, ya nanti posisi pasiennya dimiringkan. Oke, kalau misalnya bapak ini nggak pakai tiup ya. Tapi kalau nanti bapak dibantu untuk sambil niup, ini genjotnya tadi 30, niupnya 2, langsung nanti lihat sampai 5 siklus bolak-balik. Sama, dicek nadinya. Ya, cek nadinya belum, ulangi lagi. Ya, dan penolongnya bisa sendiri, bisa berdua. Jadi saya di sini, teman saya bisa di sebelah kepala. Jadi kalau mau gantian, teman saya tinggal geser ke sini, saya geser ke sini. Ya, gantiannya kapan? Setiap 5 siklus atau tadi setiap 2 menit. Ya, misalnya tadi bapak 2 menit, cek nadinya belum, gantian temennya. Supaya mengurangi capek, ya, supaya kita tenaganya cukup sampai dia bisa tertolong, ya. Oke, kembali kalau udah ada nadi, udah ada napas, bantuannya belum datang, ambulannya belum datang, pasiennya diapakan? Pasiennya dimiringkan, ya. Namanya miring mantap, ya, seperti meluk guling. Ya, nanti kita contohkan ya. Seperti meluk guling. Ya, tujuannya sebenarnya apa? Menjaga jalan napasnya stabil. Kalau pasiennya tiba-tiba muntah, ini muntahnya tidak menutup jalan napas, dia bisa langsung keluar. Beda kalau pasiennya terlentang aja, dia muntah, pasiennya bisa muntahnya bisa menutup jalan napas. Makanya posisinya kita miringkan, ya, supaya jalan napas bagus, muntahnya bisa keluar. Kita sambil bisa bersihkan. Oke, ada pertanyaan? Kita langsung coba.